merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 menjelaskan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan sehingga diperlukannya proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan. Maka dari itu, suatu kegiatan atau usaha tersebut diperlukannya AMDAL untuk melihat apakah kegiatan tersebut layak atau tidaknya pada lingkungan. Di sini kami akan membahas lebih detail lagi sektor perhubungan mengenai dampak LRT di lingkungan Kota Palembang. Yuk ikuti kami. Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dan juga termasuk salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. Palembang juga merupakan salah satu kota terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Kota Medan. Kota Palembang juga terkenal sebagai kota industri dan perdagangan. Namun demikian, seiring dengan perkembangannya kota, maka jumlah penduduk pun akan ikut terus meningkat. Oleh karena itu, kita perlu adanya alternatif transportasi massal lain yang dapat mengantisipasi hal tersebut, dan juga untuk perataan kota yang lebih terencana. Tahun 2018, Kota Palembang menjadi tuan rumah Asian Games di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 116 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan atau light rail transit di Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Sumsel dan meningkatkan pelayanan transportasi. Pembangunan LRT mulai dikerjakan pada 21 Oktober 2015 dan selesai pada Februari 2018. LRT di Palembang ini secara umum beroperasi pada 1 Agustus 2018. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are trying to score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under the subtle smile, we'll never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining. Dengan adanya LRT memberikan banyak dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dampak positifnya yaitu mengurangi polusi, mengurangi kemacetan, dan juga penggunaan LRT ini lebih efisien dan nyaman dibanding dengan transportasi lain. Sedangkan dampak negatifnya, masyarakat belum sepenuhnya sadar untuk menggunakan transportasi umum sehingga penggunaan LRT ini belum dipergunakan secara efektif. Nah, jadi sekarang Ziza ingin mewawancari salah satu petugas yang ada di LRT ini nih. Dengan Mbak siapa? Nama saya Desi. Oke, Mbak Desi, menurut Mbak bagaimana tanggapan Mbak tentang perkembangan LRT di Kota Palembang ini? Kalau menurut saya untuk perkembangan dari dulu sampai sekarang itu udah lumayan bagus.
Dan setiap harinya itu memang ada penumpang yang udah langganan naik LRT, jadi untuk sampai sekarang ini udah berkembang maju. Lalu menurut Mbak, tanggapan masyarakat terhadap perkembangan LRT ini bagaimana? Kalau untuk LRT dijadikan transaksi sehari-hari, transportasi itu udah lumayan bagus karena untuk penumpang yang langganan setiap hari ke sini itu pasti ada. Jadi menurut saya penumpang merasa nyaman dengan adanya LRT. Terus bagaimana harapan Mbak terhadap adanya LRT di Kota Palembang? Harapan saya semoga kedepannya bisa memajukan transportasi di Kota Palembang dan bisa mengurangi kemacetan dan tentu saja menjadi transportasi yang lebih maju lagi untuk kedepannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak. Sama-sama, Mbak. Oke, selamat sore dengan kakak siapa kak? Monza. Oke, aku mau wawancara sedikit nih kak. Menurut kakak dengan adanya LRT di Palembang ini gimana sih kak? Sangat membantu sekali ya, soalnya juga kalau ada LRT ini mau kemana-mana dekat, juga nggak macet kan. Kalau Palembang sekarang kan macet banget kan, jadi kalau dengan adanya LRT jadi lebih cepet sih, apalagi kalau mau ke bandara dari Jakabaring kan, itu efisien sih buat. Oke, menurut kakak nih apa sih perbedaan sebelum dan sesudahnya ada LRT ini? Sebelum tuh kayak apa ya, kalau kemana-mana agak jauh, sama juga orang kan males ya kalau jalan jauh-jauh. Kalau dan adanya LRT, kayak sekarang aja stasiun LRT kan tempatnya sangat terjangkau kan, kayak di Kopi, Jakabaring, terus PI. Nah itu kan jadi orang kan mudah mau kemana-mana, jadi enak juga. Oke, Terima kasih Kak atas waktunya. Baiklah, di sini dengan kakak siapa namanya? Kak Kevin. Yap. Baiklah Kakak Kevin. Kak Kevin sebagai masyarakat sekitar yang ada di lingkungan sekitar LRT, apa sih yang kakak rasakan selama ini? Kalau masalah apa nih manfaatnya? Iya. Kalau manfaat sih untuk ke bandara mungkin bisa ya naik LRT, tapi kalau untuk ke tempat lain masih pakai kendaraan sendiri sih. Oh, oke. Karena banyak kan sih kan orang-orang untuk foto lebih ke kayak tempat hunting sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi untuk yang kakak rasakan seperti kayak dampak keluhan atau negatifnya sendiri di lingkungan sekitar stasiun LRT ini gimana? Satu, kalau di Demang ya. Iya. Kalau di Demang sih dampak positifnya parkirnya luas. Oke. Pertama, kalau tempat lain itu parkirnya nggak terlalu kondusif lah. Soalnya kan kadang di bawah Cinde itu parkirnya kan sedikit sempit ya. Oh iya. Kadang juga banyak yang bisa maling motor segala macam. Terus ada lagi kalau masalah macet sih macet. Nggak ada manfaat untuk LRT sih. Oke, kalau gitu berarti harapan kakak ke depannya dengan adanya LRT di Kota Palembang ini seperti apa kak? Apa ya? Kedepannya tuh nggak tahu juga sih. Manfaatnya apa? Berarti semoga kemacetan atau jalan-jalan transportasi umum di Sebenarnya Palembang. kalau untuk lebih ke titik-titiknya sih. Soalnya kan kalau kita ke kemana tempat yang bukan titiknya jauh tuh dari stasiun LRT kan masih pakai kendaraan juga. Oke, berarti menurut kakak sebaiknya pemerintah itu memberikan titik-titik LRT ini untuk stasiunnya lebih banyak lagi ya, agar penumpangnya itu tuh lebih mempermudah untuk naik LRT tersebut ya. Oke, baik kak, terima kasih atas waktu dan wawancara sebentarnya. Terima kasih dan selamat bekerja kembali kak. Jadi, kesimpulan dari beberapa hasil wawancara kami kali ini mulai dari petugas LRT yang menanggapi bahwa perkembangan di LRT Kota Palembang ini sudah lumayan bagus dan juga berkembang maju. Dan juga banyak penumpang tetap yang memilih LRT sebagai mode transportasi umum untuk kesehariannya. Sedangkan menurut penumpang, dengan adanya LRT ini membuat penumpang lebih efisien serta nyaman ketika ingin berpergian. Dan juga penumpang berharap agar pemerintah lebih mengembangkan fasilitas umum seperti LRT ini. Dan juga untuk masyarakat sekitar sangat mempermudah mereka dalam bepergian. Sedangkan untuk lahan parkirnya sendiri di sekitar LRT
belum cukup memadai, dan juga masih banyak stasiun-stasiun LRT yang belum menjangkau titik-titik tertentu yang ada di kota Palembang. Oke, sekian teman-teman dari tinjauan kami mengenai sektor perhubungan tentang dampak LRT terhadap lingkungan di kota Palembang ini. Jangan lupa di like videonya, Di komen videonya, Dan juga di subscribe. dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Bye. Bye! See you on the next video! It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky is turning red. The sparkling clouds around